Penuntut umum nanti cuma no itu setelah mendengar hasil eksepsinya Nikita Mirzani, guys. Mungkin dia akan terkaget-kaget, Kak. Saya lucu banget ya, CPU-nya kok seragam pakai masker. Aneh bin ajaib itu memang. Saya juga bingung. Kenapa dia harus sampai pakai masker ya? Orang mau pengen terlihat cantik dan indah. Wow, guys, mantap guys. Kita habis olahraga, habis mandi, minum. Seger banget ini, guys. Iya, harusnya kan dibuka dong maskernya, biar terlihat indah kecantikannya, biar nice dipandangnya. Jangan kata pakai tong pikul juga nggak bodoh lah. Kenapa harus pakai masker? Siapa memang GPU ini balik masker? Enak sekali guys. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas nikmatnya. GPU harus ditanyakan, kan sudah dikulit itu salah satu GPU-nya kan sama Andre apa tuh kemarin. Ini kita baru masukin lagi kan GPU harus dipertanyakan, takut kebuka akhirnya. Anak-anak rantau Malaysia selalu mendoakan Niki, amin. Khusus nabo khusus sangat disebut. Pokoknya aku bingung juga, orang biasa kalau pakai masker itu kan kalau lagi flu, tidak ada SOP dalam melakukan pekerjaan di ruang terbuka untuk umum menggunakan masker. Hai Bang, salam kenal dari Palembang. Waalaikumsalam Mbak Elvi, Mas Susi. Bang, anaknya Kak Niki benar sakit. Sakit dirawat ya. Ratu Silly menyukai live, thank you. Saya yakin insya Allah Kak Niki sama Mel pasti bebas. Tahu kan guys, kemarin eksepsi apa yang dilakukan oleh Fahmi? Jadi salah satunya adalah error in subjek lapornya guys. Jadi karena ini bicaranya PT, jadi harusnya membuat laporan itu adalah direktur utama dari PT tersebut. Wajar ya, anaknya sakit pasti kan kangen sama emaknya. Bagaimana Bang? Aku lagi di mana ini teh? Bintaro Exchange ya. Lagi di Bintaro Exchange. Kapan keputusan kita Bang? Keputusan kita masih agak panjang ya. Tunggu besok sidang, minggu depannya lagi itu adalah putusan selah. Nah kita lihat putusan selahnya. Kalau eksepsi kita dikabulkan, eksepsinya Amin Niki dikabulkan, maka dia akan bebas. Listnya insya Allah kan Niki bebas ya Bang, amin. Berarti kan Niki kemungkinan besar bebas ya Kak, amin. Ya kalau eksepsinya diterima, kan ada putusan selah. Sebelum putusan akhir itu ada putusan selah. Ya, kalau putusan selahnya dikabulkan maka kami akan bebas. Setelah berapa waktu? Jadi sidang masih ada berapa kali Bang? Kurang lebih 1, 2, 3, 4. Mungkin 5 kali sidang ya. Jadi dari itu. Amin. Ikut mikirin Canik Mir. Iya ya.
Kita doakan ya guys. Kita doakan sama-sama. Semoga ada sesuatu keajaiban yang terbaik buat Amaniki. Masih lama dong? Iya masih lama. Benar. Berapa kali lagi sidangnya bang? Kurang lebih 5-6 kali sidang lagi ya. Tapi yang saya tahu Sidang lagi kapan? Hari Selasa besok. ya Jambi. Hari Selasa besok sidang Amaniki. Estimasi mungkin ya 5-6 kali sidang. Ya, oleh-olehnya ya. Sama lagi sama yang pagi. Ya, RG itu kan sudah dilaporkan, tinggal nunggu prosesnya kan dia sudah dipanggil sekali tuh. Ya, semuanya. Sudah dipanggil sekali sebagai terlapor kan. Masih dalam proses penyelidikan. Bukan, ini kan yang ini orang ngambil sampel botol, bukan. Ada nanti Zakir berapa kali sudah bergabung? Thank you so much. lewat mereka enggak. PKK Senayan sudah bergabung. Fatih sudah bergabung. Thank you Listia. Dalam juga Terima kasih Musnawati. Jadi gini, kalau seandainya RG tidak hadir, maka akan lanjut ke dalam proses persidangan untuk prestasinya ya. Tetapi kalau untuk perkara pidananya, ketika dia dipanggil oleh jaksa penuntut umum sebagai saksi, maka RG harus hadir. Kalau RG dipanggil sebagai saksi pelapor tidak hadir, kayak NM kan kemarin dalam perkara Fadel kan, dia hadir sebagai saksi pelapor. Dia harus menyampaikan sedetail mungkin kan, sebagai korban. Nah, kalau kemarin NM dalam perkara Fadel tidak hadir, misalkan bisa Fadel bebas gitu loh. Maka begitupun sama dengan perkara yang RG ini. RG melaporkan NM, jadi nanti pada saat dipanggil oleh kejaksaan dalam menghadirkan saksi, maka RG wajib hadir. Kalau tidak hadir, NM bisa bebas. Guys, Marcella, Sophie, thank you sudah bergabung. Nah, kalau Fadil kemarin kan NM kan hadir tuh sebagai saksi, Loli juga hadir sebagai korban nih. Itu guys. Makasih guys, giftnya makasih. Salam buat Kanik Mirbang, dari Om Doko NM. Waalaikumsalam. Sehat selalu yang dari Riau. Itu jadi kayak kemarin bang, kenapa Fadel minta maaf ya? Ya kita harus apresiasi ketika Fadel minta maaf, artinya dia mengakui kesalahan dia. Namun dalam teori hukum pidana, permohonan maaf itu tidak serta-merta menghapuskan proses pidana yang lagi dijalani. Jadi tetap proses pidananya berjalan walau Fadel sudah dimaafkan misalkan. Jadi dia tetap prosesnya, cuman bisa dikatakan ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam nanti memutus perkaranya Fadel ya. Artinya dia sudah kooperatif, sudah menyampaikan permohonan maaf diketahui oleh majelis hakim gitu. Karena permohonan maaf itu kan sebagai bentuk itikat baik bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan kembali sehingga dia minta maaf. Ini sesuatu hal yang meringankan ya buat Fadel gitu. Jadi Fadel
Nanti hakim lihat, oh ini anak, oh iya, anaknya serius minta maaf terhadap korban, kemudian ya akan menjadi pertimbangan hakim nanti dalam memutus putusan, tentunya putusannya dengan seadil-adilnya gitu. Nah, perilaku yang dilakukan oleh Fadel itu seperti apa sih Bang DJ? Oke. Kan mereka kan suka sama suka. Nah, ini banyak yang Loli kan sama Fadel kan suka sama suka. Kok Fadel di penjara sih Bang DJ? Pertanyaannya bagus banget. Kalau memang mereka suka sama suka, selagi Loli usianya sudah dewasa di atas 8 tahun, maka tidak ada kewajiban bagi NM sebagai orang tua Loli untuk melaporkan perbuatan itu. Ini dilakukan secara suka sama suka persetubuhannya gitu loh. Jadi tidak masuk ke dalam pasal pasal 81 ya. Pasal 881 yang berkaitan dengan kekerasan atau melakukan persetubuhan di luar nikah dengan anak yang di bawah umur. Namun aborsinya itu masuk tetap ya, pasal 60 Undang-Undang Kesehatan tidak boleh melakukan aborsi. Sama aja kalau melakukan aborsi kan membunuh nyawa manusia kan. Membunuh nyawa manusia berarti kan kalau itu. Jadi pasal 60 Undang-Undang Kesehatan melarang. Dapat udah sholat udah belum? Atas sholat naik lift kita nanti. Silakan tes. Merokok boleh sinjat. Paling ditonjok. Situ kan ditonjok. Boleh dulu. Pasalnya berlapis ya Bang ya. Yang pertama dakwaannya terhadap Fadel itu adalah yang pertama adalah pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, yaitu di dalam pasal 8081 itu jelas. Kemudian pasal Undang-Undang Kesehatan yang berkaitan dengan melakukan aborsi atau tindakan yang melawan hukum mengeluarkan janin secara paksa. Gitu guys. Sidang Niki kapan lagi Diska? Sidang Mbak Niki baik sidang pidana maupun sidang perdata yaitu hari Selasa besok. Oke. Itu guys. Oke, itu ya jawabannya ya. Nah, ini berkaitan masalah Fadil dengan Loli ya. Nah, walaupun dia suka sama suka, tetapi usianya di bawah umur, maka tetap kalau memang orang tuanya perempuan itu keberatan dan dia membuat laporan ya makanya itu diproses karena perempuannya kan masih di bawah umur, bisa melanggar juga pasal tindak pidana kekerasan kekerasan terhadap perempuan, TPKS, tindak pidana kekerasan seksual masuk juga itu. Tindak pidana kekerasan seksual kalau seandainya mereka tidak suka sama suka.
Iya Bang DJ, kasihan anak Ami, iya lagi sakit bener. Kasihan banget ya Allah. Mungkin dia kangen, rindu sama mamanya. Satu keluarga itu Bang nanti bisa jadi saksi. Iya benar. Bisa jadi saksi ya. Ophelia Shaw, thank you. Guys, aku izin pamit dulu ya.